Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore Majelis Kita Semua. Tadi sudah kita bahas bicara mengenai proses dakwah yang disampaikan oleh para ustadz ataupun ustazah maupun juga kiai yang ada di lingkungan sekitar masyarakat kita dalam metode penyampaian yang disampaikan melalui pengajian. Baik itu pengajian duduk ataupun juga melalui kanal-kanal YouTube yang hari ini begitu berkembang begitu. Adapun juga dengan formal yang masuk dalam kategori instansi pendidikan, dalam hal ini universitas, perguruan tinggi ataupun sekolah Pak ya, dalam hal ini penyampaian ilmu-ilmu agama, tentunya juga ini menjadi metode dakwah yang lebih lanjut. Tapi di luar dari metode yang tadi sudah ada di tengah-tengah masyarakat dan juga ada di lingkungan formal serta pemerintahan, orang tua, keluarga, ini kan juga menjadi bagian dasar seseorang bicara mengenai karakter, bicara mengenai proses pengelolaan diri dan kualitas dari anak itu sendiri, Pak. Dalam hal ini mungkin diasuh baik dari orang tua, nenek, kakek, dan orang-orang yang ada di lingkungan keluarga. Apakah juga itu menjadi bagian dalam dakwah sebutannya? Atau masuk dalam kategori apa, dan apa manfaatnya bagi orang tua yang memang terus mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anaknya, sekalipun itu tadi penerimaannya masih belum begitu efektif diterima bagi anak-anak. Ya, jadi kalau orang tua ini sifatnya lebih banyak kepada percontohan. Jadi ada namanya dakwah itu bil qudwah. Jadi dakwah bil qudwah artinya dakwah dengan percontohan. Nah, ini memang orang tua kita, baik ayah ataupun ibu, itu harus memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, karena di lingkungan rumah tangga itu yang paling berpengaruh itu adalah orang tua terhadap anak gitu kan. Karena anak ini dia kan senantiasa melihat apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak sholat, pasti dia tidak akan sholat. Tapi kalau orang tuanya rajin sholat, pasti dia akan ikut sholat walaupun tidak diperintahkan. Karena dia kecenderungannya adalah mencontoh. Nah, maka orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik. Membaca Al-Quran juga seperti itu. Walaupun tidak diperintahkan pada anak, tapi orang tuanya senantiasa membaca Al-Quran, itu nanti dia akan sekali-sekali nanti akan melihat Al-Quran, lalu kemudian memegang, kemudian ingin tahu apa yang dibaca oleh orang tuanya kan. Nah, lalu kemudian timbullah nanti dia hasrat untuk belajar. Nah, mudah aja lagi kan. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah dilihat oleh anak membaca Al-Quran misalnya, mendengar saja jarang saya membaca. Bagaimana dia kalau kita perintah, ayo membaca Al-Quran? Wah, bapak aja enggak baca Al-Quran aja kan. Nah, ini kan jadi contoh teladan itu penting di rumah tangga. Nah, jadi termasuk juga hal-hal yang tidak baik dalam rumah tangga itu. Misalnya dalam rumah tangga itu ada sering percekcokan misalnya yang kurang bagus misalnya kan. Itu sebenarnya memang berpengaruh kepada anak. Nah, tapi nanti anak ini akan menyaring dia. Dia akan semakin besar, nanti semakin besar dia akan bisa menyaring, oh ini ternyata ayah saya seperti ini, ibu saya seperti ini. Nanti dia mungkin ada niatan saya tidak akan mencontoh ini, saya tidak. Itu kan sudah dalam perkembangan. Sudah terlatih. Tapi latihan ini dia harus didasari dengan ilmu agama dulu kan. Dia kalau tidak mempunyai ilmu agama, dia akan sama dengan orang tuanya. Tapi kalau dia didasari dengan ilmu agama, mungkin kita masukkan ke pondok pesantren misalnya kan, maka dia nanti akan memilah dan memilih mana yang dianggapnya baik, mana yang tidak baik dari contoh teladan yang diberikan atau yang dilihat dari orang tuanya itu. Betul, karena kan tentunya juga anak yang soleh ini merupakan amal jariah bagi orang tua. Pasti. Ya, itu Pak ya, artinya juga dakwah yang disampaikan kepada anak ini begitu besar dampaknya Pak ya, terhadap proses kehidupan berkeluarga dan seumur hidup begitu. Nah, kalau bicara mengenai proses dakwah yang dilakukan, memang ada di lingkup sekolah, kemudian juga di lingkup keluarga ataupun juga di kalangan masyarakat sekitar begitu. Media ataupun juga metode yang dilakukan pun juga hari ini begitu beragam dan pilihannya begitu banyak begitu. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan di tengah tsunami informasi lah kalau istilah Pak Rektor itu sendiri? Ya, jadi memang keadaan kita sekarang ini menuntutlah kepada anak-anak kita kadang-kadang untuk bersikap seperti orang tua seperti itu kan. Misalnya dia harus punya HP itu kan, yang walaupun sebenarnya dia belum sampai untuk memegang HP sebenarnya kan.
Nah, akhirnya dia harus juga memegang juga seperti orang tua. Nah, ini kemudian memberikan dampak-dampak yang negatif juga sebenarnya pada anak. Nah, lalu bagaimana orang tua ini bisa membuat semacam mungkin jadwal misalnya atau aturan misalnya kan, supaya memegang HP misalnya waktunya kapan misalnya kan, tapi belajarnya kapan itu kan, termasuk juga sholat, kemudian membaca Al-Quran, kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya, itu harus punya jadwal tersendiri. Bukan menjadi kegiatan utama ketika pegang handphone. Ya, nah, jadi kan handphone itu mungkin hanya sebentar-sebentar saja, dan itu harus kita memang harus awasi terus itu kan. Baik. Kalau tidak diawasi ya dia memang terus memegang HP itu, macam-macam yang dia buahkan, mainan-mainan segala macam gitu kan. Jadi orang tua harus senantiasa juga mengawasi, tapi juga harus memberikan contoh yang teladan yang baik juga. Jadi kalau misalnya melarang dia memakai HP ketika mau sholat misalnya, tapi orang tuanya ketika mau sholat masih kebaliknya. Nah, Oke, kan artinya itu tadi menjadi contoh atau kedua tadi Pak ya, komunikasi yang dibangun begitu. Nah, hari ini tentunya juga begitu banyak metode yang tadi sudah disampaikan, namun satu lagi deh Pak, kalau bicara mengenai kondisi pengajian itu sendiri kan juga memang biasanya ada yang memang berlandaskan satu buah kitab tertentu, baik itu Ihya Ulumuddin yang begitu masyhur untuk digunakan dalam proses pengajian ataupun juga kitab-kitab lainnya. Nah, bagaimana dengan mereka yang menyampaikan kajian namun tidak ada landasan kitab itu tadi Pak? Iya. Ini sebenarnya pilihan aja. Jadi pilihan seorang juru dakwah misalnya kan untuk berdakwah itu macam-macam. Ada yang memang dia sebenarnya punya kitab juga, tapi sebelum berangkat dia sudah pelajari kitabnya kan. Nah, tapi kemudian dia menyampaikannya tidak lagi pakai kitab. Tapi ada yang memang tidak enakan kalau tidak pakai kitab misalnya kan. Jadi harus terus berlanjut apa yang disampaikan itu kan, keterkaitan dari satu materi ke materi yang lain terus seperti itu. Itu memang pilihan seperti itu. Nah, kalau fokusnya Pak, fokus ilmunya apakah memang harus misalkan apabila mengajarkan fikih memang harus fokus di fikih atau memang harus ada multidisiplin ilmu? Dalam hal ini misalkan ditambahi dengan tasawuf, kemudian juga ada tauhid di sana. Ini juga tergantung kepada keahlian masing-masing, karena setiap orang itu kan beda-beda keahliannya. Ada yang ahli bidang fikih misalnya kan, ada bidang tauhid misalnya kan, ada tasawuf. Nah, tapi kecuali dia misalnya menguasai ketiga-tiganya ini, itu luar biasa itu. Nah, kadang-kadang yang kalau sudah menguasai ketiga-tiganya itu dia bebas menyampaikannya, banyak ceramah umum. Tapi kalau dia ada punya keahlian satu bidang misalnya fikih, nah dia cenderung punya kitab seperti itu. Jadi ketika dia mempunyai keahlian bidang fikih misalnya, dia akan memilih satu kitab untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada jamaahnya. Biasanya kita kayak untuk membahas seputar kegiatan sehari-hari. Jadi itu modelnya model belajar yang benar-benar belajar, seperti supaya kan masyarakatnya punya kitab juga, punya landasan juga, punya bacaan. Karena kalau pulang ke rumah kan tidak ada yang dibaca kan itu bisa hilang juga. Ceramah umum kan biasa seperti itu. Betul. Kalau sudah pulang ke rumah kan tanya apalagi nggak dicatat. Nah, masalah dicatat Pak, sejauh mana kita mendengarkan ilmu pentingnya untuk dicatat? Apakah memang itu penting atau nanti? Sangat penting sebenarnya. Jadi setiap jamaah itu mestinya mempunyai satu catatan. Jadi setiap dia mendengar ceramah itu harus dicatat. Mestinya seperti itu. Bayangkan kalau misalnya 10 tahun dia belajar seperti itu, jadi ketika misalnya mendengar ceramah dia catat, nanti dengar ceramah catat lagi misalnya, 10 tahun dia belajar mencatat itu, alim itu dia. Pasti dia akan menjadi orang alim. Apalagi di mutolaah, dikaji terus dia sendiri bisa menyampaikan kepada orang lain. Baik, tapi kan kebanyakan sekarang ini banyak mendengar, akhirnya lupa kan. 10 tahun dia mengaji itu kan, ikut mengaji, kemampuan otaknya juga begitu menurun artinya Pak. Baik, terakhir yang ingin disampaikan untuk kesimpulan kita pada hari ini kepada masyarakat. Ya, jadi berdakwah itu sebenarnya ada tata cara kita, termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Jadi berdakwah mesti kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, terutama ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika berdebat pun dia berdebat dengan siapapun dia ahsan, itu kan ada ujungnya kan, wajadilhum billati hiya ahsan, allati hiya ahsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan pedoman, memberikan pelajaran kepada kita sebagai umat penerus dari salahnya Rasulullah SAW, siapapun orangnya,
baik skopnya misalnya hanya di keluarga, kemudian masyarakat, kemudian jamaah dan sebagainya, sampai ke nasional, sampai internasional misalnya dia menjadi dai internasional misalnya, maka jangan sampai lepas terhadap metode dakwah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Baik. Mungkin seperti itu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sekali lagi semoga dengan apa yang disampaikan hari ini bisa memiliki dan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Abdul Amri MA yang sudah hadir di studio Duta TV. Sama-sama. Saya selalu bersama keluarga, Pak. Iya gitu. Baik, dan tentunya juga terima kasih kepada para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore hari ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan dan juga Pak Abdul mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.